Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal ngobrolin satu topik yang hampir semua orang pernah ngalamin. Kenapa habit yang udah kita mulai, lama-lama jadi nggak jalan? Padahal awalnya semangat banget, rasanya kayak mau jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi makin kesini kok malah makin loyo ya. Nah, kalau kamu juga lagi ngerasa stuck atau nyerah di tengah jalan, video ini buat kamu. Seringkali yang bikin habit gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita salah memahami ekspektasi. Kita terlalu keras sama diri sendiri, padahal perubahan itu butuh waktu dan butuh ruang untuk salah. Jadi yuk sama-sama kita ulik apa aja yang sebenarnya bisa bikin kita bertahan di jalur tanpa harus merasa terbebani. Kebanyakan dari kita memulai habit dengan ekspektasi yang tinggi banget. Kita pengen langsung konsisten, langsung terasa manfaatnya, langsung terlihat hasilnya. Misalnya, baru 2 hari journaling udah berharap hidup lebih tenang. Baru seminggu workout, pengin badan langsung berubah drastis. Ini disebut fase bulan madu dalam habit building. Menurut James Clear, penulis buku Atomic Habits, fase awal habit itu seperti masa pacaran. Semuanya terasa menyenangkan. Tapi realita datang ketika rasa semangat itu mulai turun dan muncullah tantangan-tantangan baru. Dan masalahnya, kita nggak mempersiapkan diri buat masa transisi itu. Kita kira semangat akan terus tinggi selamanya. Padahal menurut B.J. Fogg, peneliti perilaku dari Stanford, habit itu seharusnya dibangun bukan berdasarkan motivasi, tapi desain sistem yang kecil dan berulang. Kalau kamu pernah merasa gagal setelah 2 minggu semangat, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu manusia. Dan manusia memang punya ritme. Yang penting adalah menyadari fase ini dan punya strategi buat melewatinya, bukan menyerah. Banyak orang sukses bukan karena mereka selalu termotivasi, tapi karena mereka tahu cara tetap bergerak, bahkan saat motivasi lagi turun. Mereka mengandalkan sistem, bukan semangat sesaat. Salah satu kesalahan terbesar dalam membangun habit adalah mengira bahwa konsistensi itu harus selalu 100%. Padahal, menurut penelitian dari University College London, dibutuhkan rata-rata 66 hari untuk membuat suatu perilaku jadi otomatis, dan itu pun tidak harus dilakukan setiap hari. Bayangin konsistensi itu kayak baterai. Kadang kamu full 100%, kadang cuma 10%. Yang penting jangan 0%. Sekecil apapun usahamu hari ini, itu tetap kontribusi. Gunakan prinsip never skip twice, seperti yang dipopulerkan oleh Matt D'Avella, seorang filmmaker dan minimalis. Artinya, boleh istirahat sehari, tapi jangan 2 hari berturut-turut. Kalau kamu udah absen 2 hari, kebiasaan itu jadi makin susah untuk dihidupkan kembali. Bahkan kemajuan 1% pun jauh lebih baik daripada stagnan. Karena dalam jangka panjang, akumulasi kecil ini menghasilkan transformasi yang besar. Yang penting tetap bergerak. Jangan terjebak pada angka-angka. Kadang yang kamu butuhkan bukan target yang tinggi, tapi kebiasaan muncul dan bilang ke diri sendiri, gua hadir hari ini, dan itu cukup. Kita seringkali berpikir, kalau nggak bisa maksimal, mending nggak usah sekalian. Nah, ini yang disebut dengan pola pikir all or nothing. Sayangnya, pola pikir ini bisa jadi penghambat terbesar. Karena begitu kita merasa gagal satu kali, kita langsung menyerah total. Padahal, menurut penelitian dari Psychology Today, perfeksionisme seringkali berakar dari ketakutan akan penilaian dan rasa tidak cukup. Ini bukan soal disiplin tinggi, tapi justru bentuk dari ketidakamanan. Coba ganti target dari sempurna, jadi muncul aja dulu. Misalnya, niat awal kamu adalah meditasi 10 menit, tapi hari itu lagi sibuk banget. Ganti aja jadi 1 menit. Yang penting kamu muncul. Karena kebiasaan itu seperti api, lebih mudah mempertahankan bara daripada menyalakan dari awal. Ingat, progres jauh lebih penting daripada pencitraan. Kalau kamu fokus ke perbaikan kecil setiap hari, kamu justru akan jauh lebih stabil daripada orang yang hanya tampil keren di awal. Banyak habit yang sukses bukan karena dimulai dengan besar, tapi karena ia terus bertahan meski kecil. Kunci utama adalah continuity, bukan intensitas. Seth Godin dalam bukunya The Dip menjelaskan bahwa semua proses akan melewati jurang atau fase jatuh ini. Di awal kita semangat, tapi lalu datang masa-masa stagnan, hasil nggak kelihatan, motivasi mulai turun, dan kita mulai mempertanyakan semuanya. Kalau kita tahu bahwa dip itu wajar dan bagian dari proses, kita akan lebih siap secara mental. Bayangin kamu lagi manjat gunung. Di tengah jalan, kabut tebal datang. Kamu pikir kamu nyasar.
Tapi kalau kamu tahu kabut itu bagian dari perjalanan, kamu tetap lanjut. Di fase ini penting banget untuk punya reason yang kuat. Bukan cuma sekadar pengen tampil keren di sosial media, tapi benar-benar pengen berubah demi diri sendiri. Ingat, motivasi yang dangkal cepat pudar, tapi makna yang dalam akan bertahan lebih lama. Kalau kamu bisa bertahan lewat fase deep ini, kamu akan menemukan bahwa kesabaranmu dibayar lunas. Banyak orang berhenti hanya beberapa langkah dari kemajuan besar. Kita nggak harus merasa hebat setiap hari. Kita cuma perlu jadi cukup sabar buat nggak berhenti saat keadaan belum sesuai harapan. Kita sering terjebak di goal besar yang bikin stres. Misalnya, aku harus bisa IELTS 7,5 dalam setahun. Tapi kita lupa bahwa perjalanan itu bisa dipecah jadi langkah-langkah kecil. Seperti analogi lari 20 km, jangan fokus ke 20 kilometernya. Fokus ke 1 kilometer pertama dulu. Kalau udah kelar, lanjut 1 kilometer berikutnya. Dan tanpa sadar, kita udah sampai di 20 km. Greg McKeown, penulis Essentialism, menyarankan kita untuk terus bertanya, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk maju satu langkah? Fokus ke proses, bukan hanya hasil. Kita nggak butuh lompatan besar buat berubah. Kita cuma butuh langkah kecil yang konsisten. Dan yang paling penting, nikmati setiap langkah itu. Semakin kita menghargai progres kecil, semakin besar peluang kita untuk bertahan lama. Karena kita nggak lagi mengejar hasil, tapi membangun cara hidup. Sebuah eksperimen di University of Florida menunjukkan bahwa grup yang diminta membuat 100 keramik menghasilkan karya yang jauh lebih baik daripada grup yang hanya membuat 1 keramik, tapi dirancang dengan sempurna. Artinya, kuantitas membentuk kebiasaan, dan dari situ kualitas akan menyusul. Jadi di awal, jangan takut hasil jelek. Fokus aja dulu ke muncul, berkarya, berproses. Seiring waktu, skill kamu akan tumbuh. Hal ini juga dikonfirmasi oleh James Clear. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Sistem yang baik, rutin yang konsisten, itu jauh lebih penting daripada niat yang muluk-muluk. Kuantitas itu melatih keberanian buat gagal. Dan dari kegagalan yang sering, kita belajar cara sukses. Itu yang bikin kita jadi lebih mahir. Jangan buru-buru jadi sempurna. Fokus aja terus hadir, terus coba. Lama-lama kualitas akan datang dengan sendirinya. Banyak orang gagal karena targetnya kabur. Misalnya, aku pengen belajar bahasa Inggris, tapi belajarnya bagaimana, seberapa sering, dalam bentuk apa? Coba buat target jangka pendek 3 bulan, menengah 6 bulan, dan panjang 1 tahun. Misalnya, 3 bulan. Bisa percakapan sederhana di kafe 6 bulan, bisa ngobrol santai dengan native speaker 12 bulan. Skor IELTS minimal 6,5 buat daftar beasiswa. Dengan target yang konkret seperti ini, kamu bisa mengukur progresmu dengan adil dan nggak terus-terusan merasa gagal atau kurang. Target yang jelas membantu kita membangun rasa percaya diri. Karena kita tahu kita bergerak ke arah yang pasti. Setiap target juga bisa jadi pengingat bahwa progres itu bukan soal waktu tercepat, tapi arah yang benar dan niat yang konsisten. Salah satu alasan kita berhenti di tengah jalan adalah sistem yang terlalu kaku. Kita nyusun jadwal yang sempurna banget, tapi begitu ada satu hal aja yang ganggu, semuanya runtuh. Kata Cal Newport dalam Deep Work, sistem yang efektif itu justru fleksibel. Misalnya, kamu biasanya belajar pagi, tapi karena ada rapat mendadak, kamu belajar malam. Itu tetap valid. Sistem kamu harus bisa menyesuaikan ritme hidupmu. Konsistensi bukan berarti sama persis setiap hari, tapi hadir meski dengan cara berbeda. Sistem yang fleksibel membuat kita punya ruang untuk bernapas. Kita tetap di jalur tanpa harus merasa bersalah saat harus menyesuaikan. Fleksibilitas bukan alasan untuk malas, tapi bentuk adaptasi agar habit tetap relevan dalam kondisi hidup yang terus berubah. Jadi, kalau kamu ngerasa habitsmu belakangan ini nggak konsisten, itu wajar. Yang penting bukan soal seberapa sering kamu gagal, tapi seberapa cepat kamu kembali. Ingat, habit itu bukan maraton yang kamu kejar dalam satu napas panjang. Ini lebih kayak jalan kaki yang panjang, di mana setiap langkah kecil tetap dihitung. Aku juga nyiapin reflection sheet yang bisa kamu isi buat bantu kamu kenal lebih dalam sama dirimu sendiri dan habit mana yang lagi kamu bangun. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat terus buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan nyerah, kita bareng-bareng jalanin proses ini.